Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama Muhammad Fadli Ramadhani, yang kedua Afifan Nurzain, yang ketiga Rian Nur Cayanti, yang keempat Eka Martika Dewi. Kami akan memaparkan hasil diskusi makalah dan PPT kelompok kami yang berjudul Identitas versus Citra Perusahaan. Di sini saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian atau definisi dari identitas perusahaan. Secara garis besar, menurut Dowling, identitas perusahaan adalah the symbols and nomenclature and organizations uses to identify itself to people, such as the corporate name, logo, advertising, slogan, liberty, ICT. Yang berbahasa Indonesianya, simbol dan nomenklatur yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi dirinya kepada halayak, seperti nama perusahaan, logo, iklan, slogan, warna, dan sebagainya. Mengelola identitas perusahaan sama artinya dengan mengidentifikasi citra yang benar bagi sebuah organisasi, mengkomunikasikannya secara efektif. Dalam hal ini, aspek yang sangat vital adalah memotivasi seluruh pemegang kepentingan atau stakeholders yang ada, termasuk di dalamnya adalah karyawan, pemegang saham, dan konsumen. Setiap perusahaan memiliki personalitinya masing-masing yang mengekspresikan identitas perusahaan tersebut atau corporate identity. Identitas perusahaan tidak hanya mencakup desain logo, warna, typeface, house style, dan performa fisiknya, tetapi elemen yang tidak berwujud seperti perilaku, budaya, nilai, misi, gaya, komunikasi, dan asosiasinya. Ada beberapa definisi identitas perusahaan menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama, Silem. Beliau menjelaskan identitas perusahaan adalah pernyataan visual perencanaan kepada dunia tentang siapa dan apa perusahaan itu, tentang bagaimana perusahaan memandang dirinya sendiri, dan karena itu memiliki banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana dunia memandang perusahaan. Yang kedua, Margulies. Identitas berarti semua cara yang dipilih oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dirinya ke semua publik. Yang ketiga, Ollins. Identitas perusahaan adalah wujud nyata dari kepribadian perusahaan. Ini adalah identitas yang mencerminkan dan memproyeksikan kepribadiannya nyata perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ekspresi dirinya masing-masing yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Perusahaan dapat mengungkapkan identitas mereka melalui pesan-pesan verbal. Yang kedua, perilaku. Perusahaan dapat mengungkapkan identitas mereka melalui kegiatan-kegiatan yang mereka dukung dan perilaku yang mereka lakukan. Yang ketiga, simbolisme. Perusahaan juga dapat mengungkapkan identitas mereka melalui penggunaan media visual dan simbol yang bisa didengar. Menurut jenisnya, identitas perusahaan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, perceived identity atau identitas yang dirasakan, merupakan sekumpulan atribut yang dipandang sebagai kekhasan untuk kelanjutan, sentralitas, dan keunikan perusahaan di mata anggota-anggotanya. Kedua, projected identity atau identitas yang diproyeksikan, merupakan presentasi diri dari atribut yang diwujudkan secara implisit dan eksplisit, yang disebarkan kepada audiens sasaran baik internal maupun eksternal lewat komunikasi dan simbol. Yang ketiga,
Desired identity atau identitas yang diinginkan merupakan gambaran ideal perkembangan perusahaan yang diinginkan manajer puncak di babak kepemimpinannya. Yang keempat, applied identity atau identitas terapan merupakan tanda-tanda yang disebarkan perusahaan secara sadar maupun tidak sadar melalui perilaku dan usaha-usaha di seluruh tingkatan perusahaan. Citra perusahaan. Citra perusahaan atau corporate image didefinisikan sebagai the global evolution comprised of a set of beliefs and feelings a person has about an organization. Penilaian global yang terdiri dari seperangkat keyakinan dan perasaan yang setiap orang memiliki tentang sebuah organisasi. Citra perusahaan tersebut merupakan kesan publik terhadap perusahaan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Ia dapat berubah-ubah karena pengetahuan dan setiap orang bersifat personal. Oleh karena itu, tugas dari Public Relations Office adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman khayalan agar mereka memiliki kesan sejelas dan sebaik mungkin terhadap perusahaan. Definisi citra perusahaan. Salah satunya yaitu dari Iman, terdapat 3 hal penting dalam citra, yaitu kesan objek, proses terbentuknya citra, dan sumber terpercaya. Objek meliputi individu maupun perusahaan yang terdiri atas kelompok orang di dalamnya. Citra dapat terbentuk dalam memproses informasi yang tidak menutup kemungkinan terjadinya citra pada objek dari adanya penerimaan informasi setiap waktu. Harrison dalam Iman, informasi yang lengkap mengenai citra perusahaan meliputi 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama, personality, keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran seperti perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial. Yang kedua, reputation, hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan transaksi sebuah bank. Yang ketiga, value, nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan, dengan kata lain, budaya perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan. Yang keempat, corporate identity, komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. Citra perusahaan terdiri dari 4 elemen kunci. Yang pertama, talk about the corporation, pemikiran mengenal perusahaan. Yang kedua, recognition of the corporation, pengakuan terhadap perusahaan. Yang ketiga, reputation of corporation, reputasi perusahaan. Yang keempat, the comparability of the firm with its competitors, perbandingan perusahaan dengan pesaingnya. Penciptaan citra eksternal perusahaan terdiri dari 7 faktor utama. Yang pertama, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Yang kedua, product quality, kualitas produk. Yang ketiga, tangible image, atau citra yang nyata berwujud. Yang keempat, advertisement, iklan. Yang kelima, sponsorship atau sponsor. Yang keenam, media relation, hubungan media. Yang ketujuh, social responsibility, tanggung jawab sosial. Menurut Bill Kenton, citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Ada beberapa 3 komponen citra, yaitu realitas, ideal, harapan, atau keinginan. Ada beberapa jenis citra. Yang pertama, citra bayangan atau mirror image. Yang kedua, citra berlaku, current image. Yang ketiga, citra harapan, wish image. Yang keempat, citra perusahaan, corporate image. Yang kelima, citra majemuk, multiple image. Andreasen menyatakan bahwa faktor-faktor pembentuk citra perusahaan yang pertama ada advertising
keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Yang kedua, public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antar organisasi dan pihak luar organisasi. Yang ketiga, physical image adalah bukti fisik yang dapat memberikan citra diri bagi perusahaan di mata konsumennya. Yang ketiga, actual experience adalah pengalaman yang langsung dirasakan oleh pelanggan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perbedaan antara identitas dan citra perusahaan. Menurut Collins English Dictionary, image atau citra diartikan sebagai sebuah gambaran mental atau ide yang dihasilkan dari imajinasi atau kepribadian dan ditampilkan oleh publik kepada atau dari seseorang, kelompok, atau organisasi oleh orang lain. Identitas adalah sebuah keadaan yang memiliki identifikasi unik atau karakteristik individu di mana seseorang atau mengenali atau mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas dan citra adalah dua istilah yang seringkali dibersamakan satu sama lain, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Identitas perusahaan atau corporate identity adalah apa yang organisasi komunikasikan, what organization communicates, baik secara terencana maupun tidak terencana melalui berbagai tanda. Sedangkan citra perusahaan atau corporate image adalah pandangan publik terhadap perusahaan. Ini berhubungan dengan persepsi atau interpretasi yang muncul di kepala khalayak atau penerima pesan terhadap identitas perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat di slide. Di sini ada gambar ada ilustrasi gambar perbedaan corporate identity dan corporate image. Jadi bisa dipahami ya, kedua hal ini, kedua antara citra dan identitas dua hal yang berbeda. Nah, perbedaan yang paling fundamental di antara keduanya adalah dalam hal perspektif atau posisi melihatnya, di mana seperti yang terlihat di gambar, di mana identitas perusahaan bersifat inside out atau sesuatu yang dikomunikasikan oleh perusahaan ke publik. Sedangkan citra perusahaan bersifat outside in atau sesuatu yang dipandang atau ditafsirkan oleh publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan tidak bisa menentukan citra perusahaannya sendiri karena mereka tidak dapat mengontrol bagaimana komunikasi mereka diterima, ditafsirkan, dan dipahami oleh publik. Hal yang dapat mereka lakukan adalah meneliti dan menganalisis bagaimana persepsi publik terhadap perusahaan. Dengan begitu, mereka dapat membuat strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memengaruhi citra perusahaan di mata publik. Untuk itu, identitas perusahaan harus dikomunikasikan dengan jelas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman persepsi khalayak. Hal ini sangat penting karena kegagalan dalam mengontrol komunikasi dapat menghasilkan citra yang membingungkan atau confused image. Beberapa konsep penting mengenai manajemen identitas perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian untuk mendapatkan pandangan manajemen dan seluruh pemegang kepentingan terhadap citra yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, mengaudit seluruh elemen identitas perusahaan untuk menetapkan apakah elemen-elemen tersebut selaras dan sejalan dengan citra yang diinginkan. Yang ketiga, memformulasikan rencana untuk menyelesaikan identitas perusahaan jika dibutuhkan. Kemudian ada beberapa isu penting dalam konsep identitas perusahaan. Yang pertama adalah strategi perusahaan atau corporate strategy. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat rencana untuk menentukan dan mengomunikasikan identitas untuk mencapai tujuan strategi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah simbolisme. Dengan menggunakan kode-kode kultural dan asosiasi makna, seorang desainer dapat menciptakan warna, bentuk, ukuran, dan typeface untuk mempersuasi dan memprovokasi respon emosi dari khalayak.
Akan tetapi, seorang desainer harus hati-hati dalam menggunakan simbol agar tidak membuat simbol-simbol yang memiliki konotasi negatif. Ketiga adalah konsistensi. Dalam hal ini, identitas perusahaan harus dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh media yang ada. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan manual house style atau gaya selingkung untuk mengontrol setiap aspek dan aplikasi dari mulai nomor hingga typeface. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa citra perusahaan atau corporate image berhubungan dengan bagaimana pandangan publik terhadap perusahaan. Beberapa bentuk citra perusahaan terkadang khas dan sederhana, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam satu jenis. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam satu jenis industri yang telah diakui, seperti perusahaan gas, perusahaan listrik, hotel, atau airlines. Berbeda dengan citra perusahaan untuk konglomerasi atau industri multinasional dengan variasi bisnis. Jika sebuah perusahaan ingin membuat perubahan yang efektif bagi citranya, maka setiap perusahaan perlu terlebih dahulu mengidentifikasi para pemegang kepentingan kunci atau key stakeholder groups. Kemudian perusahaan harus membuat analisis kesenjangan atau gap analysis antara dua hal, yakni bagaimana perusahaan melihat dirinya sendiri atau mirror image dan bagaimana publik melihat perusahaan tersebut. Jika kedua hal ini tidak berbanding lurus, maka artinya ada masalah dalam citra perusahaan tersebut. Setelah melakukan gap analysis, Public Relation Officers atau PRO perlu melakukan beberapa langkah seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkecil kesenjangan, membentuk tim manajemen yang memperkuat citra perusahaan, lalu melakukan perubahan hingga melakukan monitoring dan review. Setelah perbedaan antara current corporate image atau citra faktual dan ideal corporate image atau citra ideal sudah semakin kecil, itu berarti citra perusahaan tersebut sudah mengalami perubahan secara efektif. Nah, di bawah ini di slide ini ada gambar ilustrasi gambar proses perubahan citra perusahaan. Jadi yang paling penting itu mengidentifikasi key stakeholder groups. Kemudian ada survey their current corporate, ada gap analisisnya, kemudian image management team, kemudian implementasi change, kemudian yang terakhir monitor dan review. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa setiap orang atau publik memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap citra perusahaan. Publik seperti pekerja, distributor, konsumen, pemegang saham, pemerintah, hingga media massa melihat citra perusahaan dengan kacamata yang berbeda-beda, tergantung pada pertimbangan mereka masing-masing, misalnya kondisi pekerja, diskon penjualan, kualitas produk, dividen, dan sebagainya, maupun berdasarkan pada asosiasi mereka terhadap perusahaan tersebut. Untuk itu, para PRO harus cerdas dalam memberikan arahan untuk siapa saja informasi perusahaan ditujukan sehingga perusahaan dapat difahamkan oleh publik dengan semestinya. Jika sebuah perusahaan akan memperbaiki citranya dalam pandangan masyarakat, maka harus melaksanakan analisis pada pemangku kepentingan atau stakeholders yang berbeda-beda. Paul Baines dan rekannya mengkategorikan macam-macam stakeholders menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, promoters atau key players, atau disebut dengan pemain kunci, yaitu stakeholders yang memiliki kekuasaan besar untuk mempengaruhi serta menentukan kebijakan industri dan perusahaan. Contohnya yaitu regulator yang berkuasa membuat aturan serta mengawasi pada industri dan perusahaan serta organisasi tertentu. Strateginya yaitu koordinasi dan konsultasi,
melibatkan promotor dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta meningkatkan motivasi dan kompetensi. Yang kedua yaitu defenders, yaitu stakeholders yang memiliki kekuasaan kecil namun memiliki kepentingan besar. Strateginya yaitu menjaga koordinasi dan komunikasi, serta menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya. Yang ketiga yaitu latent, yaitu stakeholders yang memiliki kekuasaan besar namun memiliki kepentingan kecil. Strateginya yaitu melaksanakan koordinasi dan sebagai unsur kolaborasi untuk proyek perubahan. Yang keempat yaitu apathetics, yaitu stakeholder yang memiliki kekuasaan maupun kepentingan yang sama-sama kecil. Strateginya yaitu pemberitahuan adanya proyek perubahan dan permintaan dukungan proyek perubahan. Pada materi identitas versus citra perusahaan dapat ditarik kesimpulannya yaitu corporate identity atau yang disebut identitas perusahaan merupakan tanda pembentukan kesepakatan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi perusahaan kepada investor, calon investor, konsumen, serta perusahaan lain dan juga masyarakat. Contohnya yaitu nama perusahaan, logo, iklan, slogan, identitas warna, dan lain-lain. Sedangkan corporate image atau yang disebut citra perusahaan merupakan penilaian global atau secara umum yang terdiri dari sekumpulan tekad keyakinan serta perasaan yang setiap orang miliki tentang sebuah organisasi pada perusahaan. Citra perusahaan dan identitas perusahaan merupakan dua istilah yang seringkali dipersamakan satu sama lain, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Corporate identity atau identitas perusahaan merupakan what organization communicates atau apa yang organisasi komunikasikan, baik secara terencana maupun tidak terencana melalui bermacam-macam tanda. Sedangkan corporate image atau citra perusahaan merupakan bagaimana pandangan masyarakat sekitar atau publik terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus pada materi ini diambil dari perusahaan pesawat Citylink. Pilot perusahaan jasa penerbangan Citylink diduga mabuk dan akhirnya dipecat karena dapat merusak citra perusahaan. Maskapai penerbangan plat merah Citylink resmi memecat pilotnya yang diduga mabuk. Pilot tersebut tertangkap kamera di Bandara Juanda berjalan sempoyongan ketika akan melaksanakan penerbangan. Sesuai keterangan dari Direktur Utama Presiden Citylink Albert Burhan yang ditemui di kantor pusat Citylink Menara Citycon Slipi, Jakarta Barat, menerangkan bahwa berdasarkan laporan serta penelusuran yang diterima, manajemen Citylink Indonesia sampai pada saat ini akan mengambil sikap terkait dengan peristiwa tersebut. Citylink mengambil tindakan tegas yaitu PHK kepada pilot yang bersangkutan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan psikologi dan wawancara terhadap pilot yang diduga mabuk tersebut. Pemecatan akan dilaksanakan setelah internal menyelenggarakan pemeriksaan mendalam terhadap pilot yang diduga mabuk tersebut jika memang hasilnya positif mabuk. Pilot yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pilot tersebut juga melakukan kesalahan berat karena menjalankan pekerjaan secara tidak profesional dengan merusak citra baik dari perusahaan. Sebuah video yang sedang viral di media sosial memperlihatkan seorang pilot yang berjalan sempoyongan sedang memasuki pintu pemeriksaan bandara. Pria yang mengenakan seragam pilot itu terlihat tidak fokus saat diperiksa petugas. Demikian juga ketika akan mengambil tas dari mesin pemindai, pilot tersebut tidak sadar kalau barang-barang dalam tasnya berjatuhan ke lantai. Para petugas bandara kemudian mengumpulkan dan mengembalikan barang-barang milik pilot tersebut kemudian memasukkan ke dalam tasnya. Tidak hanya sampai di situ, dalam video yang berdurasi 1 menit 26 detik tersebut juga terlihat kacamata dan topi milik pilot tersebut terjatuh, yang kemudian dengan sempoyongan diambil dari lantai. Akibat peristiwa tersebut, Albert mundur dari jabatan yang diembannya. Beliau merasa harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kemudian Albert atas nama manajemen maskapai penerbangan Citylink meminta maaf atas peristiwa adanya dugaan pilot mabuk tersebut. Beliau sudah berusaha sebaik mungkin menjalankan manajemen perusahaan, namun akibat peristiwa tersebut membuat beliau merasa bersalah dan akhirnya memilih mengundurkan diri dari perusahaan. Dari peristiwa tersebut dapat dianalisis, setelah terjadinya kasus tersebut, pihak Citylink mengambil langkah yang tepat dan cepat.
yaitu dengan cara mengunggah press release di website resminya serta mengakui adanya kesalahan pada pihak maskapai dan segera mengambil langkah dengan menggantikan pilot yang diduga mabuk tersebut untuk melaksanakan penerbangan sehingga penumpang bisa sampai tujuan. Meski delay, namun dengan tindakan tersebut akhirnya tidak menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan dari penumpang. Dari press release ini, public relation dapat membentuk citra perusahaan pada masyarakat bahwa maskapai Citylink tegas mengakui kesalahan dan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah. Selain itu, press release ini juga untuk mengklarifikasi agar tidak muncul berita simpang siur yang tersebar di masyarakat. Citylink juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap yang bersangkutan melalui pemeriksaan kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan dan Lembaga Kesehatan Penerbangan. Public Relation juga melakukan tindakan yang tepat, mengunggah press release untuk memberitahukan tindakan yang tegas yang dilakukan Citylink terhadap pilot yang bersangkutan, serta tetap melakukan investigasi lanjutan di Jakarta untuk memastikan penyebab peristiwa ini terjadi. Public Relation membentuk citra perusahaan di masyarakat tentang ketegasan dan tanggung jawab Citylink, di mana Citylink tidak menganggap remeh dan melakukan tindakan tegas apabila kesalahan menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang. Citylink juga terbuka terhadap media serta melakukan konferensi pers sehingga masyarakat memandang bahwa Citylink tidak takut mengakui kesalahan, bertanggung jawab serta mengambil tindakan terbaik demi kebaikan bersama. Bagaimana cara memperbaiki citra perusahaan setelah kejadian tersebut? Jadi, pihak Citylink sudah melakukan tindakan yang tepat dalam menangani kejadian tersebut dengan keterbukaan Citylink terhadap media dan mempublikasikan press release melalui media massa, sehingga terbentuk citra perusahaan yang menjadi positif terhadap organisasi. Kemudian, untuk menangani berita tersebut diperlukan perencanaan yang matang dan tidak selalu harus menanggapi tanggapan buruk dari masyarakat, karena jika masih fokus menanggapi celotehan buruk dari masyarakat dan tidak fokus untuk memperbaiki citra perusahaan, maka perusahaan akan lebih terlihat bersalah di mata masyarakat terkait kejadian tersebut dan memperburuk identitas perusahaan. Selalu membangun hubungan baik dengan seluruh stakeholders dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setelah kejadian tersebut. Dan kemudian mengatur para karyawan untuk tetap bekerja secara profesional serta melaksanakan evaluasi kerja setiap bulan agar tidak terjadi kejadian tersebut. Alhamdulillah, sampailah akhir di pengunjung presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan atau kurang paham dari materi tadi, bisa ditanyakan melalui forum Google Meet, melalui kolom chat, atau menanyakan langsung via mikrofon. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.